Greeting to the teacher. Morning, sit down please. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Jadi ada 3 orang yang tidak hadir pada hari ini. Empatnya sakit semua. 1 izin ya. Kita doakan semoga teman kita 3 tadi yang sakit untuk sembuh ya. Jadi kalau dibagi satu kelompok itu ada 5 orang, berarti 1 orang mengerjakan 1 soal. Tapi apabila ada temannya yang tidak paham, maka kalian bisa membantu teman tadi. Dan untuk HP kita gunakan nanti sewaktu untuk berdiskusi, bisa untuk mencari literatur di dalam internet ya atau jurnal-jurnal nantinya ya. Sudah semangat kita hari ini? Tapi kayaknya suaranya masih loyo. Mana? Sudah semangat hari ini? Sudah semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Masih ingat apa itu ekosistem? Masih? Siapa coba angkat tangannya yang masih ingat? Apa sih ekosistem? Ekosistem. Atau ada berapa jenis kemarin ekosistem? Ada berapa? 2 ada 2 jenis. Ada abiotik dan biotik ya. Jadi masih kita refresh lagi. Jadi ada abiotik dan biotik. Ibu mau tanya, sebagai makhluk hidup, kamu berinteraksi tidak sama yang namanya sesama manusia? Ya. Atau ada sini yang tidak bisa berinteraksi bahkan sama orang tua? Semuanya berinteraksi ya. Begitu juga kita dengan makhluk hidup lainnya, bukan hanya manusia, tapi dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita makhluk hidup itu harus saling berinteraksi. Kita manusia membutuhkan hewan, kita manusia juga membutuhkan yang namanya tumbuh-tumbuhan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antara komponen ekosistem. Kalau kemarin kita belajar tentang komponen ekosistem, maka hari ini kita akan belajar tentang interaksi. Interaksi, kalau kita ambil interaksi, kenapa kita harus berinteraksi? Kenapa kita harus berinteraksi dengan makhluk hidup yang ada di bumi ini? Karena saling membutuhkan ya. Coba Ibni, apa tadi kita judulnya Ibni hari ini, judul materi kita hari ini? Apa Ibni? Ekosistem. Di ekosistem itu ada lagi pembagiannya. Siapa yang bisa menyebutkan judul pembelajaran kita hari ini? Moza? Interaksi antar makhluk hidup. Hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? 3. Ada 3. Yang pertama, nanti Ibu akan menyajikan suatu masalah. Masalah ini bukan masalah kehidupan, bukan masalah kamu yang di luar ya, tapi permasalahan dalam bentuk video yang akan Ibu tayangkan tentang interaksi antar komponen ekosistem. Dan di sini kamu harus mampu mencari informasi, memahami, menganalisis tentang komponen dan interaksi ekosistem. Komponen tadi sudah Ibu sebutkan di materi sebelumnya. Dan melalui studi literasi. Literasi itu apa? Membaca. Jadi kalian bisa membaca melalui internet atau buku ya. Jadi itu merupakan sumber literasi. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok. Misal Raisya.
Usman, Dilon. Sudah ada yang menjawab 3 soal? Belum mulai? Perhatikan videonya. Terlihat itu merupakan ekosistem apa? Sawah. Ya, ada satu ekosistem sawah. Di awal tadi ada pengantar berupa apa? Ada hewan katak dan ular ya. Ini merupakan ekosistem ya. Tapi ekosistem di Indonesia. Ini ya. Nah ya, kalian perhatikan. Ini berhubungan dengan interaksi antar komponen ekosistem. Jadi ini kalian buat, kalian presentasikan nanti maju ke depan per kelompok ya. Di sini sudah ada nama kelompok. Kalau kelompok 1 buat kelompok 1 dan nama anggota kelompok. Sebelum mengerjakan, kalian baca instruksi dari LKPD-nya ya. Ini Ibu bagikan. Yang lain bisa melihat melalui yang Ibu bagi tadi. Pengisian LKPD sudah ada Ibu buat. Isi identitas, diskusikan, cari menggunakan sumber ya. Lalu jika terdapat kesulitan boleh bertanya kepada Ibu ya. Sekarang kerjasama kelompok diskusikan permasalahan dari video. Kalau bukan apa memberikan apa baru dari nomor 3 ini yang kalian jelaskan di poin nomor 4. Jenisnya sama kan? Tapi kalau Ibu taruh di sini, Ibu letakkan gambar domba dengan ayam. Domba dan ayam. Domba dan ayam termasuk ke dalam interaksi apa domba dan ayam? Tidak ada yang namanya bertengkar, berkelahi antara ayam dengan ini tadi ya. Netral karena makanannya berbeda. Tapi kalau disajikan seperti ini berarti bukan netral tadi. Nah, kalian cari lagi. Sudah oleh Revan tadi terpecahkan satu masalah ya. Salah. Oleh Rapli ya sebenarnya tadi ya. Dilon sudah memecahkan masalah nomor 2. Ada yang membuat tanpa tadi ya. Buan lain apa kita sebut? Kalau menempel. Nah ya, kalau dia tidak merugikan kita sebut apa tadi? Yang dibilang Rapli tadi? Netral. Misal Bu, dia menempel di pohon tapi tidak merugikan, berarti kita sebut apa? Iya, kalau di Google kan rumput-rumput itu disebutnya gulma. Nah, ini kami tulisnya gulma berarti. Ya, boleh. Parel Eka Kurniawan. Kenapa Parel? Ada kesulitan? Yang buat kanvanya siapa? Ya. Kaisar sudah. Siapa yang buat kanva? Iya jadi. Iya di belakang boleh. Untuk yang mana itu nomor 2? Apa nomor 2? Permasalahan nomor 2.
Permasalahan menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan. Tentukan satu permasalahan, satu. Iya. Tapi mungkin kalian mau buat, Bu, persepsi kami untuk nomor 3 tuh dari soal nomor 2 satu permasalahan, tapi bisa banyak solusi. Misalnya, itu boleh juga untuk memecahkan soal nomor 3. Sudah? Jangan karena ular, tadi ular melingkar jadi jawabannya ya. Sudah? Favorit sudah? Apa? Setelah kalian menampilkan tadi, misalnya ada teman kalian yang memberikan masukan, boleh kalian gabung ke, ya habis dari sini. Yang kerjakan dulu. Apa? Iya. Ya. Kalau sudah boleh kirim ke ibu ya, waktu kita udah mau habis. Sudah? Ini sudah sampai nomor berapa di kanvanya? Kalian sudah kesimpulan. Kesimpulannya nomor berapa itu? Boleh sambil dibaca ke itu. Kan nanti itu di akhir. Nggak usah langsung jawab. Nomornya aja, nomor. Ini Bu, yang tikus memakan padi itu maksudnya ke predasi atau bukan? Bukan. Predasi itu cuma untuk antar makhluk hidup. Dia kalau dia memakan itu, kalau yang untuk tikus yang memakan padi ini berupa apa dia? Kalau tikus memakan padi, apakah di kompetisi? Tidak mungkin. Kalau di simbiosis, apakah ada simbiosis? Simbiosis itu kan antara hubungan kan, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kalau dia, nah termasuk dalam mana dia tadi? Sudah, kanvanya, yuk maju yuk. Nomor berapa? Nomor 5 lagi. Kalau bawah siap berdoa. Dari kanan, Satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. dari kanan, Dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. kanan, Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. kanan, Empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci. Hah? Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Bulut yang rapi, siap berdoa. Sudah cukup, silakan duduk. Sudah ya?
Boleh kelompok berapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Farel Kurniawan sebagai moderator. Saya Novida Vanessa Salwa. Saya Zara Aulia. Langsung saja materinya akan dibacakan oleh kelompok saya. Ya. Siapa nomor 1 jawabannya? Baiklah, saya akan menyajikan hasil diskusi kami pada pertanyaan nomor 1. Berdasarkan video yang ditayangkan, terlihat ada interaksi antara sesama komponen biotik maupun antara abiotik dengan biotik. Interaksi apa saja yang terlihat di video tersebut, serta komponen apa saja yang terlihat. Akan menjawab pertanyaan dari Kaisar. Mengapa menggunakan hewan seperti anjing dan sebagainya? Karena mereka itu adalah hewan karnivora yang dimana tidak memakan tumbuh-tumbuhan dan membasmi hewan seperti tikus. Dan adapun solusinya memakai pestisida, akan tetapi itu sangat berbahaya untuk pertumbuhan-tumbuhan di lingkungan ekosistem tersebut. Terima kasih. Bagaimana Kaisar? Betul? Betul. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Farel. Yuk, Moza. Pada poin kedua kan permasalahan kalian adalah hama tikus. Lalu hama tikus itu kenapa? Apakah tolong dijelaskan kenapa kalian memilih permasalahan itu hama tikus? Google. Karena Kenapa dia menggunakan hama pada, contohnya hama pada tikus? Permasalahannya. Karena hama tikus dapat menghambat pertumbuhan padi atau dapat menghancurkan padi serta dapat menggagalkan panen para petani. Terima kasih. Terima kasih Pak kami boleh? Oke. Mungkin, Bu, sudah kan? Sudah. Mungkin hanya 2 soal dari kawan-kawan. Kami akan memaparkan kesimpulan dari akhir materi tersebut yang dibacakan oleh Revan. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik, yaitu kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, yaitu tanah, air, udara, atau kimia fisik, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari kelompok 2. Terima kasih. Mungkin itu saja kami yang bisa sampaikan dan memaparkan materi yang di depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelompok kalian mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam video, tentukan satu permasalahan yang menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan. Tikus yang memakan padi sehingga membuat petani rugi. Itu permasalahan dari kelompok 4 ya. Selanjutnya, berikan beberapa alternatif cara atau solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang telah dibuat oleh kelompok kalian. Cara pertama adalah selalu membuat sawah terendam air dengan ketinggian sekitar 60 cm pada caren dan 80 cm pada sudut sawah. Keadaan ini akan membuat tikus susah untuk menyerang padi. Cara kedua adalah dengan menyemprot pestisida pada tanaman padi. Lalu cara ketiga adalah melakukan pengasapan, dilakukan dengan cara memasukkan asap ke lubang tikus yang ada di sekitar sawah. Untuk cara keempat adalah menggunakan bawang putih untuk mengusir wereng dan burung hantu untuk mengusir tikus. Dari beberapa alternatif cara atau solusi yang dikemukakan oleh kelompok kalian, alternatif cara atau solusi mana yang paling efektif? Mengapa solusi tersebut dianggap paling efektif? Cara yang paling efektif ada di poin pertama, yaitu selalu membuat sawah terendam air dengan ketinggian sekitar 60 cm pada caren dan 80 cm pada sudut sawah. Karena keadaan demikian akan menyulitkan tikus untuk menyerang tanaman padi. Dengan adanya genangan air,
terdapat kemungkinan hama wereng dan tikus akan tercebur ke dalam air sebelum menyerang tanaman padi. Ia juga akan menjadi santapan nila merah. Baiklah, kami akan membacakan. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Kami persilakan. Serius? Tidak ada yang bertanya? Ya sudah, kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kepada Ella, kami persilakan. Dari video yang telah kami amati, kami dapat menyimpulkan bahwa pada ekosistem sawah terdapat interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Contoh interaksinya yaitu predasi pada ular yang memakan katak dan simbiosis paratisme pada tikus, belalang, ulat yang memakan padi dan daun yang dapat menyebabkan kerugian pada petani. Itu yang akan dijelaskan oleh Dinda. 1. Berdasarkan video yang ditayangkan, terlihat ada interaksi antara sesama komponen biotik maupun antar abiotik dengan biotik. Interaksi apa saja yang terlihat di video tersebut, serta komponen apa saja yang terlibat pada interaksi tersebut. Komponen biotik, tumbuhan sebagai produsen serangga. Komponen abiotik, suhu, intensitas cahaya dan kelembapan tanah dan air. Interaksi yang terjadi salah satunya fotosintesis, interaksi antara katak dan ular, dan padi dan tikus. Nomor 2 kan? Setelah kelompok kalian mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam video, tentukan satu permasalahan yang menurut kelompok kalian perlu untuk dipecahkan. Permasalahan yang menurut kami harus diselesaikan yaitu gangguan terhadap kesetimbangan ekosistem dapat menyebabkan masalah ekologis. Kalian lihat kalau tadi ada yang menyebutkan tentang apa? Netral, ada yang simbiosis, ada predasi, ada yang kompetisi. Tapi untuk yang kedua jenis ini tadi belum ada yang menyebutkan atau menyinggungnya sama sekali ya. Jadi benar apa yang tadi kalian sampaikan. Ada Bu netralisme, Bu simbiosis, Bu predasi, kompetisi. Memakan apa ulat bulu tadi? Daun pada padi, sehingga memberikan dampak buruk bagi si padi tadi ya. Lalu komensalisme, ini sering kalian tonton di televisi. Ikan, lalu ikan hiu dengan ada ikan remora. Ikan remora ini ada di atas atau di bawah dari si ikan hiu tadi, atau burung jalak dengan perpohonan. Burung jalak tadi dengan pohon, tadi kan hewan-hewan. Burung jalak sama pohon sebagai pohon itu sebagai tempat apa? Berteduh ya, itu komensalisme deh. Ya. Interaksi antar komponen makhluk hidup. Maksudnya adalah hubungan timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, interaksi yang terjadi ini meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, terima kasih. Jadi tadi adanya hubungan timbal balik antara, silakan duduk lagi, baik itu salah satu individu, baik itu selama kelompok. Jadi menghasilkan adanya interaksi, bisa bernilai menguntungkan, bisa bernilai tidak menguntungkan atau merugikan. Ya, itu tadi ya. Jadi interaksi antara komponen ekosistem, siapa lagi yang bisa menyebutkannya lagi untuk memahami pengertiannya? Revan. Yuk, Revan. Simpulkan materi kita hari ini. Yuk, Revan. Yang sudah bisa sambil melihat ini ya, persiapkan. Yuk, apa Revan? Ekosistem merupakan sebuah timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup atau abiotik dan biotik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Oh, Revan menambahkan adanya hubungan antara ekosistem abiotik dan biotik. Ya, tadi kalau hubungan timbal balik ini
lebih dispesifikkan oleh Revan tadi kalau adanya hubungan antara komponen abiotik dan komponen biotik. Betul ya? Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, jadi makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan interaksi baik antara sesama maupun komunitas maupun populasi. Jadi baik itu yang sendiri, berkelompok atau dalam populasi yang besar ya. Contohnya tadi, kamu ini bisa menjadi seorang predator. Predatornya apa, Bu? Dalam predator belajar. Ya, kalau di hewan tadi ada predator itu dalam hubungan memburu makanan. Ya, terjadi yang namanya seleksi alam tidak di sana. Yang mampu bertahan hidup bisa eksis lagi di muka bumi misalnya. Yang tidak mampu bertahan maka akan punah atau musnah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Ibu duduk. Ya. Jadi hari ini bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru. Berarti kita bisa menerapkan, Bu, bukan hanya di ice breaking ya, ternyata materi belajar kalau kalian yang mencari materi pembelajaran itu lebih seru dibanding Ibu langsung memberikan bukan jawaban, Ibu memberikan materi. Ternyata dengan kalian men-searching, mencari sendiri, kalian itu menggunakan daya ingat, daya tanggap kalian itu dari membaca, memahami, menganalisis ya. Jadi seru dari kalian berdiskusi dengan teman-teman, kalian akan melaksanakan yang namanya diskusi. Ibu bagikan refleksi, diisi ya, sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan di depan meja masing-masing. Jadi pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai pada hari ini karena kita mau sudah habis jamnya, kita mau istirahat. Terima kasih untuk materi pelajaran hari ini. Minggu depan di pertemuan yang akan datang silakan untuk membuat peta konsep tentang rantai makanan ya, ada piramida makanan, jaring-jaring makanan, itu kalian baca lagi, kalian buat peta konsepnya. Mengerti? Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kalian mendapatkan manfaat dari materi belajar hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di hari yang akan datang. Silakan yang mau untuk istirahat, silakan untuk istirahat. Terima kasih.